Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Setiawan dari kelas 12. Saya akan mengerjakan tugas praktek video fikih. Saya akan menjelaskan tentang bab 6 kaidah amar dan nahi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang amar. Definisi amar secara bahasa artinya perintah. Adapun pengertian amar secara istilah. Lafadz amar adalah lafadz yang digendaki supaya seseorang mengerjakan sesuatu yang dimaksudkan dan disimpulkan bahwa lafadz amar merupakan lafadz perintah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk dikerjakan. Adapun bentuk-bentuk amar. Ada beberapa bentuk amar, berikut bentuknya. 1. Fi'il amar. Fi'il amar perintah langsung, misalnya kata wasta'ilnu pada surah Al-Baqarah ayat 45 yang memerintahkan untuk memohon pertolongan kepada Allah. 2. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang bersambung dengan la'am amar, misalnya kata wal takun pada surat Al-Imran ayat 104. 3. Isim fi'il amar, misalnya kata alaikum anfusakum pada surat Al-Maidah ayat 105 yang artinya jagalah dirimu. 4. Isim masdar mengganti fi'il amar, misalnya kata ihsan pada surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya berbuat baiklah. Ada 4 bentuk lainnya yang samakna, yaitu lafal farado fajaba kutiba amara. Contoh terhadap pada surat Al-Ahzab ayat 50 dan surat ayat 128. Saya akan menjelaskan tentang kaidah amar. Kaidah amar, ketentuan mustahid dalam penentuan hukum istibat al-ahkam. Terdapat 5 kaidah amar. Berikut penjelasan kaidah amar yang saya akan jelaskan. A. Menunjukkan wajib, yaitu apabila perintah tidak dikerjakan akan berdosa. Kedua, menunjukkan kebolehan, artinya apabila ada larangan lalu diperintahkan untuk dikerjakan. Ketiga, menunjukkan penundaan, artinya perintah yang tidak perlu dilakukan dengan segera. Keempat, menunjukkan tidak adanya pengulangan, artinya perintah yang sudah dikerjakan tidak perlu lagi diulang. Kelima, menunjukkan wasilah, yaitu perintah juga terhadap perantaranya. Kedua, saya menjelaskan tentang nahi. Apa artinya nahi? Nahi adalah artinya larangan. Secara istilah, nahi memiliki arti sebagai berikut. Lafdun yadullu alal kafiyani fi'li alal jihadil istilah. Artinya lafal yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang lain dari lebih tinggi dari kita. Nahi juga berarti tuntutan meninggalkan perbuatan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dapat disimpulkan bahwa lafaz nahi adalah tuntutan meninggalkan sesuatu dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Kedua, bentuk-bentuk nahi. Ada beberapa lafal nahi, berikut bentuk-bentuk lafal nahi. Fi'il mudhari disertai dengan hayya, misalnya lafaz lah tusidu pada surat Al-Baqarah ayat 11 yang artinya janganlah berbuat kerusakan. Kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang disertai lam nafi, misalnya lafaz la raiba pada surat As-Sajdah ayat 2 yang artinya ada keraguan. Ketiga, larangan dengan menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan diharamkan, misalnya kata hurimat pada surat An-Nisa ayat 23 yang artinya diharamkan atas kamu. 4. Larangan yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak halal dilakukan. Surat An-Nisa ayat 19. Kelima, larangan meniadakan mewujudkan perbuatan itu sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 180.
Keenam, ungkapan secara tegas dengan memakai kata naha yang berarti melarang. Surat An-Nahl ayat 90. Ketujuh, ungkapan yang menyifati suatu perbuatan dengan keburukan. Surat Al-Imran ayat 108. Ketiga, kaidah nahi. Adapun kaidah dalam nahi ada 4, berikut penjelasannya. Adapun maksud nahi yang sebenarnya adalah menunjukkan haram. Aslufin nahi litahrim. Artinya bermulanya larangan itu menunjukkan haram. Misalnya larangan membuat kerusakan di bumi. Kedua, menunjukkan adanya bahaya. Aslufi nahyi tadi fasyadimulako. Artinya pada dasarnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Misalnya hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa setiap perkara yang tidak diperintahkan kami adalah tertolak. Ketiga, menunjukkan sesuatu larangan bersifat kekal selamanya. Aslu fi tikramut lako, yang artinya pada dasarnya nahi mengendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Maksud kaidah itu adalah suatu larangan yang bersifat berkelanjutan, misalnya larangan sholat ketika dalam keadaan mabuk. 4. Kebalikan atau suatu larangan. Nahyu anisyai amron bididin, yang artinya larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya. Misalnya pada surat Al-Luqman ayat 13 pada larangan